Shalom, saya Gideon Bangkai dan sebelumnya saya membuat video ini bukan karena saya mau mencari pengikut saya yang banyak. Saya membuat video ini bukan karena saya mau mencari nama baik, ketenaran dan lain sebagainya. Saya tidak bermaksud untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita semua tahu bahwa sekarang lagi tren-trennya banyak pendeta saling menyerang. Banyak denominasi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan hari-hari ini, kalau kita lihat di media sosial kita, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, pembahasan yang dibahas oleh hamba-hamba Tuhan adalah pembahasan tentang KKR Malam Pentakosta di Kupang, tepatnya di lapangan Polda NTT beberapa hari yang lalu. Dan di situ saya melihat bahwa pendeta saling menyerang satu dengan yang lain. Pendeta saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bahkan pendeta saling mengkritik, menodong satu sama yang lain. Bukankah firman Tuhan bilang kita semua adalah satu anggota tubuh yang harusnya saling menjaga, harusnya saling melihat, harusnya saling melindungi. Sebagai reaksi dari video saya mau bilang, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Dari kasus ini mari kita mau ambil satu pelajaran. Kita mau merefleksikan diri kita. Apakah saya yang salah atau dia yang salah? Atau apa? Saya yang kurang tepat dalam pengajaran saya? Atau saya yang keliru? Saya sekali lagi mohon maaf bahwa ada gereja-gereja tertentu yang tidak merasa penting untuk memberikan pengajaran tentang doktrin gereja. Mereka tidak merasa bahwa pembahasan Roh Kudus di dalam kebaktian minggu, pembahasan tentang baptisan, pembahasan tentang bahasa roh, itu sangat penting. Nah, hal ini yang terjadi di beberapa gereja, bahwa pembahasan tentang hal-hal ini tidak ada di dalam ibadah-ibadah minggu, bahkan tidak ada di komsel-komsel. Tidak ada pembahasan-pembahasan ini di sel-sel grup, di pemuda-pemuda, di anak-anak remaja. Jadi jangan salahkan hamba-hamba Tuhan tertentu, pendeta-pendeta tertentu yang datang membawa pengajaran-pengajaran tentang hal-hal tersebut. Dalam hal ini bahasa roh, baptisan, karunia-karunia, dan kalau jemaat-jemaat atau domba-domba kita yang mengikuti, jangan salahkan pendeta-pendeta tertentu. Mungkin salah kita juga. Kita yang kurangnya memberikan pelajaran. Kita yang kurangnya memberikan pengajaran tentang hal-hal tersebut. Saya yakin kalau jemaat-jemaat Tuhan, kita memberikan makanan rohani yang baik, kita memberikan makanan rohani yang ekstra, saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan juga tidak akan mudah mengikuti hasutan-hasutan, atau jemaat-jemaat Tuhan juga tidak akan mudah mengikuti kata-kata pendeta-pendeta tertentu. Jangan kita langsung menyalahkan pendeta tersebut. Jangan kita langsung menyalahkan hamba Tuhan tersebut.
Tapi kita tidak melihat diri kita, tidak melihat pelayanan kita. Kalau dalam pelayanan kita, kita tidak pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada domba-domba kita, kepada jemaat-jemaat kita. Hal ini yang paling saya sedih. Saya sebagai mahasiswa teologi, saya sedih karena apa? Karena saya melihat hamba-hamba Tuhan senior, hamba-hamba Tuhan terkenal yang saling menyerang, yang saling menyalahkan. Saya sebagai mahasiswa teologi, saya sedih sekali. Bukankah Tuhan kita itu pengasih? Bukankah Tuhan kita itu penyayang? Bukankah Tuhan kita itu pengampun? Masa kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita saling menyerang, saling menyalahkan satu sama yang lain? Bagaimana kalau orang-orang luar yang melihat hal ini? Bagaimana mereka mau percaya tentang pengajaran Kristen yang tentang saling mengasihi? Bukankah Tuhan bilang kita harus saling mengasihi? Mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan mengajari bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Hal ini sangat-sangat membuat saya secara pribadi, saya sedih. Ayolah, mari kita mau. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan keadaan. Tapi marilah kita mau bercermin diri bahwa semua ini kita ambil bahan refleksinya untuk kita mau menjadi pelajaran bagi kita sendiri. Pesan buat jemaat-jemaat Tuhan juga, bahwa jangan mengikuti festival-festival rohani karena mau sembuh. Jangan mengikuti festival-festival rohani karena pendeta hamba-hamba Tuhan terkenal. Jangan mau mengikuti festival-festival rohani karena musiknya bagus, karena lightingnya bagus. Ini adalah motivasi yang salah. Kalau mau mengikuti KKR, festival-festival rohani, ikut karena saudara mau mendengarkan firman Tuhan. Ikut karena saudara mau menikmati makanan rohani yang segar. Itu adalah motivasi yang benar. Pendeta adalah alat. Pendeta cuma alat. Tuhanlah yang punya kuasa. Tuhanlah yang pemberi mujizat. Tuhanlah yang pemberi berkat. Tuhanlah yang pemberi kesembuhan. Minta pada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Itu firman Tuhan yang bilang. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan memberikan. Pesan saya kepada hamba-hamba Tuhan dan para senior-senior di luar, ayolah berhenti membahas tentang hal ini. Mari kita mau membangun satu dengan yang lain. Mari kita mau bergandengan tangan untuk membangun satu tubuh Kristus. Kita adalah batu-batunya Tuhan. Mari kita mau saling menopang, menyusun satu sama yang lain, biarlah tembok Tuhan itu rapi. Saya percaya bahwa jikalau kita bergandengan tangan untuk sama-sama memberitakan karunia, memberitakan kabar baik, saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya juga banyak orang diberkati. Dan pastinya nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah video saya, dan saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang kurang tepat dalam video ini.